Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi Corona yang belum juga berakhir ini. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang Mazda CX-3 1,5L Sport yang merupakan entry level dari jajaran SUV-nya Mazda. Sebelumnya memang ada Mazda CX-3 yang bermesin 2000 cc, tapi itu sangat mahal sehingga kalah bersaing dengan mobil-mobil lainnya. Dan kali ini Eurocars Motor Indonesia sebagai agen pemegang merek Mazda di Indonesia memasarkan Mazda CX-3 1,5 Sport. Jadi mobil ini bermesin 1500 cc dan tentunya dengan penurunan mesin itu harganya juga akan turun. Berapa harganya? Rp333.900.000. Jadi ini akan menjadi pesaing kuat dari Honda HR-V. Kita lihat tampilannya, kode desainnya ini sangat keren sekali. Dari depan terlihat sporty, agresif, namun tetap cantik. Mazda CX-3 1,5 Sport ini nyaris tidak ada bedanya dengan Mazda CX-3 versi 2000 cc. Kita lihat lampunya. Lampunya ini sama persis dengan Mazda CX-3 yang versi 2000 cc. Ini lampunya LED proyektor, lampu jauhnya juga LED, DRL-nya ini sama bentuknya. Ini akan nyala DRL-nya kalau mobilnya jalan. Nah, di bawah sini, ini ada lampu sign, seperti cowakan gitu loh. Ada aksen hitamnya. Ini semakin keren. Ini lampu sign, tapi lampu signnya itu masih bolam biasa, sedangkan fog lamp-nya itu kecil, sudah LED. Nah, ini juga keren. Grillnya cukup besar sehingga membuat kesan semakin gahar gitu kan. Ini ada 4 garis grill gitu kan, warnanya hitam. Ini membuat kesan bahwa mobil ini sangat berotot. Bumpernya juga keren, membuatnya semakin terlihat sporty. Ini kap mesinnya ini cukup panjang, jadi lebih panjang dibandingkan Honda HR-V atau Suzuki S-Cross misalkan. Ini cukup panjang. Dan memang di balik kap mesin ini tersimpan sebuah mesin yang walaupun 1500 cc, tapi cukup powerful. Kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesin 1500 cc dari Mazda CX-3 ini. Ini sebenarnya mesin yang sama dengan Mazda 2, cuman ada beberapa perubahan, diantaranya adalah gearboxnya. Ini adalah mesin 1496 cc Sky Active G yang mampu menghasilkan tenaga 111 PS dan torsi 144 Nm pada 4000 rpm. Powernya ini di atas kertas ini lebih rendah dari Honda HR-V. Honda HR-V itu powernya 120 PS dan torsi 145 Nm. Tapi torsi maksimal itu dicapai oleh mesin HR-V pada 6000 rpm. Sedangkan Mazda CX-3 1,5 ini torsi maksimalnya berada di putaran mesin 4000 rpm. Artinya, jika diadu, Mazda CX-3 ini akan mencapai power maksimal duluan dibandingkan lawannya. Dari samping juga terlihat sangat gagah, sangat cantik. Dan ini nggak ada bedanya dengan Mazda CX-3 yang mesin 2000 cc. Kesan gagah itu salah satunya ditopang oleh rodanya yang menggunakan ring 18. Ini profil bannya cukup tipis, 215/50. Nah, ini ada over fender tipis. Nah, ini di bawah ada side gear warna hitam berpadu dengan warna chrome. Ini ada list hitam memanjang dari depan ke belakang. Jadi kesannya semakin gahar gitu. Kalau untuk pengiriman nggak usah ditanya lah. Pasti udah ada ABS, EBD, dan lain-lain. Bagian belakangnya ini juga bagian yang tak kalah cantiknya. Ini cantik, keren, dan terlihat agresif. Ini lampunya ini seperti menyambung ya. Ini, Mazda itu suka memberikan hal-hal kecil tapi detail gitu. Lampunya ini keren sekali. Ini seperti ada alisnya gitu. Kalau diibaratkan ini mata, ini adalah alis. Ini agak menonjol nih. Ada sedikit lebihan dikit di atasnya gitu. Ini kalau dilihat ini mata yang galak kalau diibaratkan manusia ya. Ini lampu malamnya ini udah LED, lampu mundurnya LED, lampu sennya itu masih bohlam biasa. Ada emblem Sky Active G di sini, emblem Mazda, emblem CX-3 biasa. Dan ini nggak ada bedanya dengan Mazda CX-3 yang bermesin 2000 cc. Jadi kalau Anda bawa ini orang nggak akan tahu. Ada wiper, ada high mount stop lamp. Bumpernya ini juga membuat kesan semakin bagus. Dan ini yang disukai oleh banyak orang adalah double muffler. Ini knalpot ganda beneran, bukan kaleng-kaleng. Ini ada 4 titik sensor di belakang dan samping. Ada kamera mundur. Nah, untuk membukanya ini masih manual biasa. Nah,
Ini salah satu kekurangan atau kelemahan dari Mazda CX-3 ini. Bagasinya ini sempit. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, misalkan dengan Honda HR-V, dengan Suzuki S-Cross, yang merupakan sama-sama low SUV dengan 2 baris kursi, ini yang paling sempit. Jadi kemarin itu saya mencobanya untuk membawa belanja. Saya tuh bawa 4 kantong belanjaan. Nggak terlalu banyak sebenarnya, 4 kantong belanjaan, tapi full besar gitu kan. Dan saya taruh di sini, itu penuh sekali. Jadi kalau misalnya bawa 5 kantong belanjaan atau menambah belanjaan lagi, mungkin covernya ini harus dibuka dan jok belakangnya harus dilepas. Kalau Anda cuma berdua, itu oke. Tapi kalau misalnya Anda berempat, nah itu jadi masalah. Coba kita lipat kursi belakangnya. Ini covernya dilepas dulu. Nah, lepas. Untuk melipatnya, tinggal pencet di sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika dilipat, kita akan mendapatkan space atau ruang yang lebih besar lagi. Tapi ini tidak rata lantai. Tapi lumayan untuk menambah kapasitas bagasi ataupun ruang bawaan Anda. Tempat penyimpanan bannya ada di sini, di bawah sini. Ini bannya nggak full size. Ini cadangan aja. Pakai velg biasa. Cukup rapi. Sedangkan tools kitnya ada di sini. Mudah sekali membuka dan melipatnya. Untuk menutupnya ini ada pegangannya dan ini ada tombol kuncinya. Kalau kita memencet tombol ini, lalu kita tutup, maka semua pintu akan terkunci. Kita pencet. Ada bunyi. Nah, kunci semua. Dan satu hal lagi, di Mazda CX-3 ini ada fitur walkway lock. Jadi kalau kita menjauh dari mobil, itu mobil otomatis akan mengunci. Jadi bagi Anda yang suka lupa mengunci mobil, jangan khawatir, ini pasti aman. Kita coba, saya menjauh. Nah, ini dia, ini mengunci. Kita lihat. Tuh, kabin Mazda CX-3 1,5 ya. Sport kurang lebih mirip dengan kabin Mazda 2, karena emang basisnya sama gitu kan, kabinnya sama. Cuman ada sejumlah perbedaan tentunya. Kita lihat dari setirnya. Setirnya ini berbahan kulit. Ini cukup kecil, tapi enak digenggam gitu. Ini sudah teleskopik dan tilt steering, jadi kita bisa mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman. Di sebelah kanan ini ada fitur cruise control, tapi ini belum adaptive cruise control. Sedangkan sebelah kiri itu ada fitur untuk pengatur audio yang terhubung dengan head unit, ada pengatur buat tampilan MID, ada juga untuk telepon Bluetooth, sambungan telepon. Materialnya ini emang plastik, tapi bukan plastik murahan. Jadi kalau dipegang tuh berasa bahwa ini plastik yang kualitasnya bagus. Ini keras yang sebelah atas, tapi yang sebelah sini ini lembut. Door trim juga sama, bagian atas tuh plastik keras, yang sebelah sini itu lembut. MID-nya ini terlihat biasa, kita nyalain aja. Nah, ini kalau dinyala ini banyak fitur yang menunjukkan bahwa mobil ini mobil yang cukup canggih gitu kan. MID-nya ini cukup kecil, tapi cukup sportif dan cukup informatif. Ini ada menu-menu, diantaranya average bahan bakar, bisa daya tempuh berdasarkan sisa bahan bakar, ada average pemakaian bahan bakar. Di sini juga bisa dari sini trip A, trip B, sama odometernya. Dan di atas MID ini ada up display atau active driving display. Mazda menyebutnya sebagai itu. Ini ada pedal shift juga. Ini pengatur. Nah, ini bedanya Mazda CX-3 yang 1500 dengan yang tipe 2000 cc. Ini pengatur lampunya belum otomatis, pengatur wipernya juga belum otomatis. Dan di sini ada pengatur power window yang auto hanya di sisi driver. Di sini ada traction control, bisa diatur. Ini ada iStop. iStop itu untuk fitur mematikan mesin ketika berada di lampu merah atau berhenti sebentar, tapi semua fungsi elektrikal itu masih nyala. Jadi kalau jalan tinggal diinjek aja. Yang berbeda juga dengan tipe mesin 2000 cc adalah jok sisi driver ini. Ini emang bisa diatur tapi tidak elektrik. Kalau yang 2000 cc itu elektrik, yang ini manual biasa. Cuman sama-sama 6 arah, bisa diatur, tetap nyaman. Joknya juga beda bahannya. Kalau ini berbahan kulit dipadu dengan fabric. Kalau yang 2000 cc itu full kulit. Dan spionnya ini bisa dilipat, bisa diatur dari dalam, dan ada fitur blind spot monitoring. Ini head unitnya cukup kecil, ini 7 in tapi touchscreen. Fiturnya ada beberapa, mulai dari mengatur settingan mobil, untuk hiburan,
dan sejumlah fitur lainnya. Dan spion tengahnya ini sudah autochromatic atau day and night view-nya itu udah otomatis. Nah, AC-nya itu udah auto climate control, cuman pengaturannya itu pakai knob, diatur manual. Nah, di bawahnya ini masih ada slot untuk CD. Ya, kalau Anda punya koleksi CD, bisalah dimainkan di sini. Di bawahnya lagi ini ada untuk power outlet, ada lighter, sama ada USB. Dan di sini ada sedikit tempat penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan Mazda ini memang tidak sebagus kompetitor utamanya, yaitu Honda HR-V. Jadi Mazda itu nggak banyak tempat penyimpanan, tapi cukup lah. Di sini ada tempat penyimpanan minuman, ada sedikit tempat penyimpanan koin atau barang-barang kecil lainnya. Di sini juga ada, di konsol tengah juga ada. Ini juga bisa difungsikan sebagai tempat minuman. Nah, ini bisa dilipat atau difungsikan dua-duanya. Kalau nggak kepake, misalkan tinggal dilipat. Ini transmisinya otomatis 6 percepatan, bisa diatur manual dengan cara menggeser ke kanan, tinggal naik turun. Mode berkendara ada sport mode-nya, dan rem parkirnya ini udah elektrik, ada auto hold. Nah, ini ada MSD Connect, ini terhubung dengan unit ini, jadi pengaturan bisa lewat sini. Sun visor-nya ini ya ada cermin, biasalah ada cermin, tapi nggak ada lampunya. Sisi driver juga sama, cermin, nggak ada lampu. Lampu cabinnya lampu biasa, ada tempat penyimpanan kacamata. Di sini juga ada laci penyimpanan, tapi ini belum soft opening, jadi kalau dibuka langsung jatuh kubrak gitu. Nah, sedangkan untuk kamera mundurnya itu udah berwarna dan ada garis panduannya, dan ada fitur rear cross traffic alert. Jadi kalau ada kendaraan di belakang kita, itu mobil akan memperingatkan kita. Nah, kita ke jok balas belakang. Ini agak sempit, harus nunduk banget. Nah, jadi emang Mazda itu driver oriented, jadi kenyamanan itu ada di depan, khususnya mobil yang tipe-tipe kecil seperti ini ya. Dan di belakang itu agak sempit, tapi kalau untuk kita orang Indonesia yang ya tinggi badannya rata-rata 165 sampai 175 cm gitu, itu masih oke lah. Ini headroom masih ada, legroom masih cukup ini. Tapi ini joknya ini tidak bisa direbahkan lagi, dan secara fungsi emang mobil ini bisa memuat 5 penumpang. Jadi untuk yang penumpang kelima itu di tengah. Ini joknya agak tinggi agak tinggi dibanding kanan kirinya, dan sandarannya cukup keras. Dan kalau nggak dipakai, ini bisa jadi armrest. Nah, kerennya lagi nih, ini ada cup holdernya, cuma terlipat rapi. Kalau mau dipakai tinggal dibuka begini, ting. Oke sih. Duduk di balik kemudi Mazda CX-3 Sport 1,5L ini terasa nyaman. Joknya ini nyaman didudukin, bisa menopang tubuh saya dengan baik gitu kan, dengan nyaman. Dan apalagi ini setirnya kan bisa diatur tadi, tilt dan teleskopik. Jadi kita bisa mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman, yang sesuai dengan badan kita. Nah, ini untuk suspensi, ini memang agak keras. Nah, ini tadi lewat polisi tidur, berasa keras. Tapi keras itu membuat mobil ini jadi jadi lebih rigid gitu. Lebih nyaman ketika diajak bermanuver atau melaju dalam kecepatan tinggi. Tuh, lebih oke. Mobil ini ukurannya memang dibandingkan HR-V, dibandingkan Suzuki S-Cross gitu, itu lebih kecil. Dan dalamnya pun itu juga terasa lebih sempit. Nggak hanya itu, visibilitas dari mobil ini itu juga sedikit di bawah kompetitornya. Ini agak kurang bagus. Windshieldnya ini kecil, terus jendela di samping juga kecil. Jadi kalau kita mau memantau kondisi di sekitar itu kurang terlihat dengan jelas gitu. Tapi untungnya itu terbantu dengan fitur blind spot monitoring. Tapi untuk yang unit yang saya bawa ini sayangnya itu ada masalah. Jadi spionnya itu dicolong sama maling, sehingga ini sementara dikasih yang spion biasa. Harusnya itu berfungsi. Untuk kegedapan kabin ini, kalau suara-suara dari luar itu cukup oke. Rawangan mesin itu juga ya sayup-sayup masih masuk ke dalam kabin karena tadi nggak ada peredamnya. Nah, yang lebih kenceng itu suara gesekan roda dengan aspal atau road noise. Padahal itu udah ada peredamnya loh itu di bawah.
di atas rodanya itu. Lampu merah. Oh ya, mobil ini ada fitur iStop-nya. Jadi ini berfungsi untuk mematikan mesin ketika kita dalam kondisi berhenti, misalkan di lampu merah atau berhenti sementara. Itu ada sistem monitor di sini akan memberitahu bahwa sistem lagi bekerja. Cara pengaktifannya pun gampang, tinggal menekan pedal rem lebih dalam gitu, maka mesin akan berhenti karena iStop-nya itu berfungsi. Oh ya, soal suspensi yang keras. Jadi mobil ini memang suspensinya keras. Keras itu lebih stabil biasanya. Kendaraan lebih nyaman dikendarai, dikendalikan, mau kecepatan tinggi atau berada dalam atau bermanuver itu bisa lebih bagus biasanya. Cuman sayangnya ketika kita melindas speed trap itu agak-agak liar gitu loh. Kalau kita melindas sambungan-sambungan jalan di flyover itu juga sedikit agak liar. Jadi ya harus lebih waspada lah kalau lewat jalan-jalan seperti itu. Salah satu hal yang sangat saya suka dari mobil ini adalah selain fun to drive-nya ya, konsumsi BBM-nya itu yang bisa dibilang sangat irit. Untuk dalam kota kecepatan 20-40 km per jam itu bisa dapat 14 hingga 15 km per liter. Sedangkan untuk luar kota itu lebih irit lagi. Di jalan tol atau di luar kota yang jalannya lancar gitu, itu kita bisa dapat 17 hingga 18 km per liter. Bahkan sempat menyentuh 18,7 km per liter. Itu sebuah angka yang sangat irit. Itu hanya bisa disaingi oleh Suzuki S-Cross. Nah, kita coba powernya atau keseruan dari mengendarai mobil ini. Ini saya jalan 32 km per jam gitu. Di jalannya agak beleku. Kita kick down. Wow. Di kick down tuh langsung langsung ngacir. Nah, ini jalannya agak belok-belok loh. Tapi ini oke. Mobil bisa dikendalikan dengan baik. Ini menyenangkan diajak ngebut. Apalagi kalau kita menggunakan sport mode, itu lebih dahsyat lagi. Jadi settingan mesin itu akan berubah, itu shiftingnya itu akan 1000 rpm lebih tinggi dibandingkan mode biasa. Ini sangat menyenangkan bagi Anda yang hobinya ngebut. Tapi tentunya harus diperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Kemarin itu saya sempat beberapa kali mencobanya menggunakan sport mode, melaju di jalan yang sepi tengah malam gitu kan. Itu seru sekali. Saya menggunakan mode manual. Itu shifting di kisaran 4.000 sampai 5.000. 4.000 itu kan torsi maksimal dari mobil ini. Jadi itu sangat menyenangkan. Sangat fun to drive. Dan itulah salah satu keunggulan dari Mazda CX-3 ini. Dan hampir semua line up Mazda seperti itu. Jadi di launchingnya Mazda CX-3 Sport 1,5 liter ini dinilai sebagai pesaing berat dari Honda HR-V. Cuman jika dibandingkan dengan Honda HR-V gitu kan, ada beberapa plus minusnya. Untuk harga, jika dibandingkan dengan Honda HR-V tipe eCVT, itu Mazda CX-3 ini kalau nggak salah 1 juta lebih mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan tipe yang limited edition, nah ini Mazda CX-3 ini lebih murah. Lalu apa plus minus lainnya? Untuk fleksibilitas kabin Honda HR-V itu lebih bagus. Tapi untuk kenyamanan bagi pengemudi, untuk fun to drive, untuk fitur, untuk power, walaupun secara teknis ya di atas kertas itu Honda HR-V lebih tinggi gitu, tapi Mazda CX-3 ini lebih unggul. Sedangkan untuk model itu selera sih emang, tapi kalau kita mau objektif gitu ya, model Mazda CX-3 ini jauh lebih keren dibandingkan Honda HR-V. Dan demikian saja vlog saya kali ini Sobat Indi. Bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol jempolnya. Bagi Anda yang belum subscribe, jika Anda berkenan silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan berpahala. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.